Mandi lumpur Ya. hari itu lagi waktu itu peristiwanya lagi ninjau kah atau lagi kerja kah atau apa itu? Itu kalau nggak salah sudah 7 hari berjalan. Ke 8 hari itu dalam keadaan hujan. Ya, hujan lebat. Kemudian kami kerja karena kecapean. Dan saya bukan hanya melihat infrastruktur pada saat itu dalam benak saya. Ya, karena lalu lalang pengguna jalan segala macam. Di tengah itu kami melihat tugas kita cukup besar adik-adik ini tanpa HOK, ya, tanpa upah mereka, rela berkorban demi sebuah kepentingan kemaslahatan umum adik-adik ini, ya. Pemuda sana, pemuda ya, pemuda Karang Taruna kecamatan desa, dan itu perwakilan sekitar 9 orang yang diketuai oleh Ahmad Husyairi dan Faisal Perdana sebagai garda terdepan adik-adik itu. Di situ muncul. Selain itu juga muncul, saya melihat banyak dari semua aspek. Muncul dari infrastruktur, kita ini belum merdeka. Belum sepenuhnya memberikan yang terbaik buat warga masyarakat. Di tengah kita sedang capek, tenaga, pikiran. Kemudian kondisi lingkungan, ya, banyak kita ditonton juga oleh sebagian orang, bahkan mencibir. Ya, seolah-olah ini kades pencitraan, itu kan muatan politik. Saya nggak peduli, Mas. Saya nggak peduli atau mau nilai apa. Yang penting saya niat lillahi ta'ala. Saya nggak peduli mau dibilang pencitraan, silakan. Mau bilang ini ada muatan politik biar nanti jadi 2 periode, silakan. Saya nggak peduli, saya nggak pernah bicara bagaimana ke depan politik saya. Yang penting saya memanfaatkan jabatan hari ini. Terlepas mereka suka atau tidak suka, terserah. Karena jabatan politik saya hanya sementara. Besok lagi jadi warga. Kan gitu. Tapi saya lihat Amang itu gitu sambil tidur-tiduran, terus mandi kayak di bak mandi. Ketimbang saya sakit tadi. Jadi itu bagian dari ekspresi. Dan itu bukan hanya kali ini saja memang. Saya bilang dari awal bahwa saya itu sering berekspresi di luar nalar. Ya, sama dengan angkat ibu. Itu kan ide muncul tiba-tiba. Kenapa muncul tiba-tiba? Sebab saya melihat ibu saya capek, dia kawal saya dalam pencalonan. Berdosakah, mampukah saya berikan terbaik sama ibu saya? Kan sangat berdosa saya ketika ibu saya akan ke TPS. Apa salahnya saya gendong beliau untuk nyoblos saya? Kan terlalu luar biasa ini. Ini dalam benak saya. Refleks gitu. Refleks gitu, Mas. Refleks. Saya nggak pernah mikir-mikir kayak kemarin. Yang kelihatan di dalam benak saya lah, pertama pengangguran banyak, pendidikan sarjana banyak, tapi belum ada pekerjaan. Karena mungkin lapangan pekerjaan, skill dan sebagainya. Kemudian infrastruktur begini bentuknya, sehingga numpuk di otak saya. Mungkin panas saya punya badan. Ya, dengan susah napas, ya udah cari gayung, saya mandi dalam keadaan ya mau bilang stres mungkin ya rileks saya lebih rileks mandi, ngomong kata-kata yang tidak benar kan begitu. Cuma kan ini netizen yang menilai itu bahwa itu bagian dari kritik pemerintah dan sebagainya. Saya tidak pernah kritik pemerintah. Itu bagian dari kritik diri saya juga. Ekspresi lah. Ekspresi. Bagaimana sih? Kan tidak mungkin jeruk mengenam jeruk. Nah, Pak Kades mau kritik pemerintah, kan Pak Kades pemerintah. Apakah tidak ada cara lain dalam mengusulkan? Ada banyak cara kan begitu. Tetapi mohon maaf, ini refleks. Enggak sih, dia malu, Bang. Kan kalau malu, mohon maaf, memang ini apa adanya saya. Saya tidak buat-buat. Saya tidak buat-buat. Dari sejak sebelum jadi kepala desa, beginilah saya. Saya nggak bisa dijadiin tuan guru. Saya bisa dibuat begini. Inilah saya. Dan warga tidak akan pernah namanya Rebo ini bagaimana. Dia udah tahu. Mau bilang Kades gila, dia tahu saya gila. Kades stres, dia udah tahu saya stres. Kades tolol, dia udah tahu saya tolol. Ada yang sampai gitu, Bang? Banyak netizen yang mengatakan demikian. Tetapi mohon maaf, kami tidak pernah tersinggung. Inilah saya, ini apa adanya saya. Bahkan segala risiko yang saya hadapi adalah ini sangat tidak berkenan bagi teman kepala desa yang lain juga. Karena itu akan menyinggung perasaan teman-teman lain. Kades yang lain. Kades yang lain jamak-jamak kan begitu. Yuk kades yang lain kemana? Kenapa enggak kayak Kades Munir? Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Orang kan masing punya karakter. Iya, karakter masing-masing dan cara lain masing-masing. Ada yang mungkin tidak se-ekspresif. Kades lain mungkin dia bisa menghadap ke bupati,
menghadap Pak Camat, Iya. dan lain sebagainya. Saya kan tidak bisa menghadap ini, Iya. tidak bisa komunikasi dengan cara itu. Saya berkomunikasi, saya lebih berkomunikasi dengan alam, begitu Ini kira. juga jangan sampai kades yang tersinggung juga. Memang ada yang tersinggung, Pak? Dan saya mohon maaf, ini kan netizen. Iya. Kades ini kenapa kades saya tidak lakukan demikian? Iya. Kayak Bondir, ya kan nggak bisa. Iya. Karakter kita ini beda-beda. Mungkin dia sudah berjuang. Warga juga berbeda-beda, kan begitu. Jadi saya mohon maaf jika ketersinggungan ini, sikap ini menyinggung perasaan teman-teman kepala desa. Dan ini sangat berisiko, Mas. Iya. Ketika mungkin orang menilai saya adalah kritik ini ke pemerintah, maka saya juga selalu pengelola anggaran juga apa bersindak saya di kepala desa. Ini kan perlu diperhatikan. Netizen mengatakan audit itu kepala desa. Kenapa tidak menggunakan dana desa? Misalnya, mohon maaf, dana desa juga sudah diatur. Sudah dipermak sedemikian rupa, dari segala bidang sudah terinci dengan baik. Masalah mau diaudit atau tidak, misalnya mohon maaf, walaupun walaupun tanpa disuruh kan tim audit akan ngaudit begitu. Nah, ini sehingga risiko itu sangat rentan sama saya, dan saya mohon maaf. Oh, ada yang ngancem. Ya namanya netizen, ini kan netizen ya. Hal biasa itu. Dan kami siap segala kekurangan dan sebagainya, kami siap perbaiki kalaupun ada kesalahan. Apakah dengan jabatan kepala desa ini misalnya kita tidak boleh berekspresi, tidak boleh memperjuangkan masyarakat. Nah, saya mikirnya begini. Bagaikan anak bayi atau anak balita yang minta uang sama ayahnya. Iya. Ada yang minta, "Papa minta uang." Ah, dikasih kan? Iya. Ada juga harus nangis dikasih. Iya. Ya saya ini kayak lubur mungkin dikasih ya begitu. Terlepas dengan kedatangan alat ini juga saya tidak pernah berpikir situ. Intinya sebenarnya harapan saya waktu itu dalam benak saya adalah ada perhatian khusus di sini, di dalam di infrastruktur jalan pariwisata dengan terbelah di jantung desa Penunjak, desa Bondir, Bangkung, Kating, Jonyu Urdip, Mekarsari, Silung Belanak, Tampah. Ini kan akses yang cukup strategis untuk perkembangan ekonomi. Begitu. Iya.